dari secara umum ini sebenarnya apa dok yang menjadi permasalahan untuk anak-anak remaja saat ini khususnya di generasi Z ini? Oke, ya mungkin anak-anak sekarang ini apa ya, kalau zaman dulu itu kan, kalau pas zaman saya kecil dan sebagainya itu kita kan belum kenal tuh namanya internet, gadget dan sebagainya ya. Tapi anak-anak sekarang kadang masih 2-3 tahun sudah rewel dikit, dikasih mainannya HP. gadget ya. Gadget, mainannya udah langsung gadget. Mungkin jadi kadang sampai ada istilah bahwa gadget itu adalah seperti kayak baby sister gitu kan. Penyelamat. Nah, kalau orang tuanya sibuk dan sebagainya, anaknya langsung dikasih gadget supaya anaknya diam dan sebagainya. Sebenarnya salah ya dok ya? Iya. Jadi sebenarnya kan memang ada aturannya, kalau misalnya anak itu masih di bawah usia 2 tahun. Ada yang call, kita sapa dulu. Siap. Ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Assalamualaikum. Bapak dengan siapa di mana? Ya, dengan Pak Bambang di Gambiran. Oke, silakan pertanyaannya Pak Bambang. Dokter, ya. Mohon maaf, mungkin untuk remaja dan katakanlah pelajar begitu, tentu akan sangat riskan seandainya mengalami ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Namun demikian dokter, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, dapatkah dokter mendeskripsikan gangguan kejiwaan ringan dan sedang yang terjadi pada remaja atau pelajar, sehingga apakah itu perlu penanganan psikolog atau psikiater? Oke. Kedua? Yang kedua, tentu saja generasi Z sebagaimana tadi disebutkan itu sering atau suka bermain game atau bahkan sudah kecanduan dengan internet, dengan gadget dan sebagainya. Apakah itu juga dapat memicu gangguan kejiwaan, baik gangguan kejiwaan tertentu dan sebagainya yang kami tidak tahu? Mohon penjelasan, mohon penjelasannya dokter. Dan yang ketiga, mungkinkah gangguan kejiwaan itu juga disebabkan oleh kesalahan penanganan orang tua atau guru atau bahkan teman sebaya? Mohon maaf dokter, mungkin pertanyaannya sederhana, namun kami mohon jawabannya. Terima kasih dokter. Iya, menarik sekali nih. Pertanyaannya pepak, bukan sederhana. Melengkapi ya. Komplit sekali ini, langsung ke dokter Budi. Yang pertama menarik sekali tadi. Memang ya, apalagi tadi pembahasan kita pasti seputar remaja nih. Nah, sebenarnya orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ itu apakah juga memang bisa menyasar ke remaja? Dalam kategori seperti apa sebenarnya dok? Ya, silakan. Jadi gangguan jiwa sendiri kan dia ada 2 item tuh yang terganggu ya. Dia ada disfungsi dan dia ada fungsinya keganggu kan, fungsinya. Kemudian dia ada discomfort, dia nggak nyaman dengan dengan kondisinya itu. Nah, ada yang fungsinya ganggu, misalnya dia anak sekolah, mungkin dia tidak bisa berperan sebagai anak sekolah. Kemudian dia dengan kondisinya itu dia menjadi tidak nyaman. Misalnya dia mau keluar aja, misalnya ada orang gangguan cemas misalnya, dia mau keluar rumah dia jadi takut, dan itu mempengaruhi aktivitas sehari-harinya dia. Nah, kemudian Bapak tadi kan nanyakan misalnya apa sih yang paling sering di gangguan jiwa pada remaja, terutama gangguan jiwa ringan dan gangguan jiwa sedang ya. Itu yang paling sering adalah cemas sama depresi. Cemas sama depresi. Gangguan cemas ini sebenarnya macamnya banyak. Ya. Misalnya ada yang namanya gangguan cemas perpisahan. Nah, ini kan sekarang ini anak-anak udah mulai masuk sekolah nih. Bentar lagi mulai masuk sekolah. Nah, itu kan kalau yang awal-awal yang dia misalnya dari belum pernah sekolah kemudian dia sekolah, ini kan ada suatu kondisi di mana dia biasanya di rumah sama orang tuanya, kemudian dia harus ditinggal di sekolah. Nah, ini kadang sering muncul ada suatu gangguan cemas perpisahan juga di situ muncul. Nah, kemudian ada juga gangguan cemas yang disebut sebagai mutisme selektif nih, pada cemas juga sering terjadi. Basicnya ada cemas. Jadi di rumah dia mau ngobrol sama bapak ibunya, tapi begitu dia keluar, dia kadang cuma diem, dia nggak mau berinteraksi dengan yang lain. Nah, kemudian ada juga gangguan cemas yang bentuknya adalah fobia spesifik misalnya. Misalnya dia takut terhadap terhadap keramaian ya, terhadap gelap, terhadap kemudian ketinggian ya. Nah, itu ada fobia spesifik. Kemudian juga fobia sosial, dia takut keramaian tadi, fobia sosial dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh. Kemudian juga depresi juga banyak terjadi, dan ini pada anak remaja akhirnya mempengaruhi
kualitas akademiknya. Karena dia dalam mengerjakan tugas-tugasnya akhirnya jadi keganggu, akhirnya dibawa orang tuanya ke rumah sakit, biasanya dengan dok ini anak saya kualitas ya pendidikannya ataupun mata pelajarannya nilai-nilainya menurun, kemudian tidak semangat, bangunnya siang, kemudian sering ngurung di kamar, nggak mau berinteraksi dengan teman-temannya, terus gampang marah, ya, gampang emosi dan sebagainya. Kalau dulu kok berbeda sekali dengan dahulu kala. Ini mungkin bisa menjadi suatu tanda-tanda untuk orang tua kalau ada anak-anak seperti ini untuk coba dikonsulkan ke rumah sakit. Kemudian tadi tentang psikolog dan psikiater, biasanya kami saling berkolaborasi. Jadi bisa dia datang ke psikolog, kemudian kalau psikolog memerlukan bahwa ini perlu penanganan psikiater, nanti beliau akan berkolaborasi dengan psikiater. Atau kalau dia datangnya ke psikiater, ini perlu penanganan psikoterapi dan sebagainya untuk dengan psikolog, atau mungkin dia perlu pemeriksaan-pemeriksaan, misalnya kayak anak-anak sekolah dia perlu pemeriksaan, mungkin kok dia belajarnya pemahamannya kok kurang dok, komplain dari gurunya dan sebagainya. Mungkin kita perlu tes IQ untuk mengetahui bagaimana tingkat kecerdasannya, apakah terganggu atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi kita saling berkolaborasi. Yang kedua tadi kaitannya dengan bagaimanakah generasi Z tentang menyikapi yang tadi juga sudah di awal kita sampaikan tentang kecanduan dengan yang namanya gadget, game dan sebagainya. Akhirnya membuat mereka itu akhirnya mengurung diri dengan asiknya gadget atau game. Ini bagaimana dok untuk mensiasati? Ya, jadi kita tidak bisa maksudnya kita tidak bisa bahwa anak tuh nggak boleh main gadget. Kita kan nggak bisa melarang anak, karena bagaimanapun eranya sudah berbeda sama era kita ya, maksudnya era kita yang zaman dulu. Jadi gadget boleh main nggak dok? Boleh, cuman ada batas-batasnya gitu ya. Misalnya berapa jam dia main, kemudian waktunya kapan gitu ya. Nah, karena apa? Kalau dia waktunya sudah mulai ada kecanduan, biasanya akan muncul adalah mulai terjadi tuh gangguan aktivitas sehari-hari dia, gangguan fungsional dia misalnya sebagai pelajar dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau dia udah main gadgetnya terus-menerus, akhirnya kan otaknya udah lelah. Sehingga jika ada suatu pekerjaan ataupun tugas, sehingga akhirnya sering tertunda, sering males, karena dia udah ngerasa capek dan sebagainya. Kemudian juga kadang main sampai dini hari misalnya, akhirnya kan bangunnya jadi kesiangan, keganggu, di sekolah ngantuk, guru jelasin juga kurang bisa interaktif dan sebagainya, anaknya nggak bisa memahami, akhirnya juga mengganggu proses belajar. Terkuras energinya untuk tadi bermain gadget tadi. Itu sangat mengganggu sekali ternyata mentalnya ya. Nah, yang ketiga ini datangnya ketika gangguan jiwa dari seorang remaja ini, apakah memang bisa dari orang tua, dari guru, bahkan dari lingkungannya sendiri? Itu sebenarnya bisa saja dok ya. Pertanyaan ketiga tadi. Jadi maksudnya kalau dia datangnya ke rumah sakit gitu ya? Bukan. Gangguan pengaruhnya. Pengaruhnya. Pengaruh dari salah asuh. Dari temannya atau dari kan gurunya. Contohnya kalau lingkungannya bully itu apa gangguannya? Jadi harus kembali lagi bahwa gangguan jiwa itu ada tiga ini yang berperan ya. Ada biologi ya, brain, otak dan sebagainya berpengaruh. Kemudian psikologi kaitannya sama pola asuh, kemudian sosial kaitannya sama lingkungan. Jadi saling mempengaruhi ya. Jadi biologinya mungkin dia memang sudah ada suatu kerentanan, kemudian pola asuhnya mungkin orang tuanya yang mungkin terlalu otoriter, terlalu keras dan sebagainya dulu ya, sehingga mempengaruhi istilahnya bagaimana anak di dalam tumbuh dan berkembangnya. Kemudian sosial tadi, lingkungannya tadi juga berpengaruh. Misalnya ada bullying, ada stres-stres yang mungkin anak tidak bisa merespon dengan baik dan sebagainya. Dia saling mempengaruhi di situ. Bisa datang dari mana saja ternyata ya. Baik Dr. Rahmat dan juga Dr. Budi, kita nanti akan kembali hadir setelah beberapa jeda berikut ini. Tetap bersama kami saudara, nanti di segmen selanjutnya akan hadir kembali di obrolan pagi. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution.
AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, be creative people. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Baik, saudara, kita masuk di segmen keempat ya. Menarik sekali bahasan kita. Sekali lagi kita undang Anda untuk bisa berinteraktif langsung bersama kami di 0274 4477 666 ya. Baik, di segmen terakhir nih Dok, nggak terasa ya. Tadi kalau kaitannya dengan apa yang disampaikan sama Dokter Budi, tentunya Rumah Sakit Gracia ini kan semakin kesini akan semakin memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat luas, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, atau mungkin bahkan juga ada pasien yang datang dari luar DIY, Dok, untuk saat ini. Baik, terima kasih ya Mas. Jadi memang Rumah Sakit Jiwa Gracia itu kan tadi saya sudah menyebutkan rumah sakit jiwa kelas A. Kelas A ya. Jadi kalau mau melihat perbandingannya, Rumah Sakit Jiwa Gracia itu sama dengan Rumah Sakit Suroyo Magelang. Oke. Gitu ya, sama dengan Soeharto Herjan Grogol. Iya. Itu sama tuh rumah sakit besar. Atau Lawang ya. Lawang itu di Malang. Sama, cuman bedanya kita milik pemerintah daerah. Iya. Kalau yang saya sebutkan sebelumnya itu milik pemerintah pusat. Pusat ya. Jadi pasien kita itu DIY, dan kemudian di luar DIY yang paling banyak itu adalah Jawa Tengah bagian selatan. Paling banyak. Jawa Tengah bagian selatan. Jadi mulai Purworejo, Kebumen itu kan Jawa Tengah bagian selatan sampai Cilacap. Malahan. Nggih. Kalau terdekat Klaten gitu malah jarang. Klaten punya rumah sakit jiwa sendiri, ya. Ada Dokter Sajarwadi. Sujarwadi Klaten. Iya, gitu. Iya. Jadi kita memang kemudian pasiennya sebarannya kira-kira seperti itu. Kalau dari daerah istimewa Yogyakarta ya beberapa kabupaten ya kemudian memang kemudian prevalensi gangguan jiwanya tinggi. Ya, contoh misalnya dari Kulon Progo, Gunung Kidul itu, dan kemudian kasusnya ya memang benar berbeda-beda. Ya, yang pasti bahwa tadi kita kembali lagi ke menilik angka epidemiologi, prevalensi gangguan jiwa di DIY itu cukup tinggi, 10 per mil. 10 per mil itu kan sama dengan 1%. Kalau penduduk DIY itu sekitar sekarang adalah 3,6 juta, 1%-nya itu kan berarti 36.000 Mas. 36.000 yang mengalami gangguan jiwa, dan 15%-nya itu belum terakses pengobatan maksimal gitu. Kenapa Dok alasannya mereka sampai tidak terakses pengobatan? Apa karena mereka memang enggan ke rumah sakit atau memang karena gitu? Atau karena jadi atau stigma ini yang satu pasti stigmatisasi, stigmatisasi itu. Karena terus terang stigmatisasi itu yang merupakan penghambat utama. Kalau kita lihat sekarang aksesibilitas enggak juga gitu loh. Mudah ya Dok ya. Karena 5 kabupaten kota di DIY, semua rumah sakit daerah itu punya psikiater. Betul ya Dokter Budi ya. Ini sejawat kita. Apakah RSUD Wates, RSUD Wonosari itu semua punya psikiater. Kota itu punya psikiater. Betul punya psikiater. Sleman ada juga. Sleman ada. Jadi kalau kemudian aksesibilitas yang menjadi penghambat enggak. Yang paling utama itu adalah stigmatisasi. Nah, ini yang sebetulnya memang kemudian menjadi pekerjaan kita semua untuk meminimalisir stigmatisasi.
jangankan yang sudah sakit, Mas. Saya punya sejawat, pejabat. Terus terang saja saya undang, yuk kita sekali-sekali rapat di rumah sakit kami. Mikirnya udah kemana-mana. Bukan mikir, mana lah pripun Pak Dokter nek konco-konco kula niku ngerti. Lah kayak Pak kayak kok mlebet niku enten nopo. Begitu gitu. Itu namanya stigmatisasi. Apakah kemudian kita salah dengan stigmatisasi? Ya tidak salah gitu ya. Karena itu kemudian tercipta dari kekhawatiran-kekhawatiran kita kan, kompleksitas antara individu dan masyarakat gitu. Mungkin Dr. Budi bisa menambahkan tentang stigma ini. Ini sebenarnya memang menjadi perhatian khusus buat PR besar kita sebetulnya itu. Dan juga cara umum masyarakat sendiri juga jangan sampai terus melulu dengan stigma tersebut akhirnya menghambat untuk penyembuhan seseorang ketika sedang mengalami gangguan tersebut. Ini bagaimana Dok untuk tips khususnya ketika stigma itu sudah melekat di masyarakat Dok? Jadi akhir-akhir ini Mas, saya melihat banyak anak-anak remaja SMA ataupun mahasiswa awal itu yang mulai datang sendiri Mas ke rumah sakit. Justru? Iya, dia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan kejiwaan dirinya, datang sendiri. Nah, terus biasanya mereka sebelumnya ini kan sekarang suka ada online ya, Halodoc atau apa. Biasanya mereka kadang ngakses itu dulu, konsultasi lewat online. Kemudian karena setelah kita konsultasi mereka mendapatkan suatu gambaran akhirnya mereka datang sendiri. Ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya, kok saya nafsu makan saya keganggu, mood saya keganggu, kemudian saya mau keluar kamar males, sekolah saya jadi terganggu. Mereka sudah mulai berani untuk ke rumah sakit dan saya melihat fenomena itu sekarang. Jadi mungkin stigma itu sudah mulai berkurang ya. Kalau dulu kan ke rumah sakit jiwa ngopo. Nah, tapi sekarang kok saya melihat itu justru ada pasien-pasien anak SMA datang sendiri tuh Mas. Datang sendiri ke rumah sakit. Kemudian yang anak-anak mahasiswa juga dia datang sendiri. Dan juga yang sih diantar sama temannya, temannya support juga untuk mengantar dan sebagainya. Tapi seberapa penting Dok ketika ada pendampingan tersebut dia datang sendiri tanpa pengetahuan orang tua, akhirnya orang tua sendiri juga tidak tahu sama sekali tentang kondisi kejiwaannya ini, sebenarnya seberapa penting ketika orang tua harus mendampingi? Atau memang ini sudah termasuk aman ketika sudah berani menuju ke rumah sakit berarti konsultasi gitu? Bagaimana? Paling enggak dia sudah ada langkah yang betul dari langkah yang betul dia untuk berobat ke profesional. Kemudian dari situ kan kita akan ada lakukan suatu anamnesis dan observasi. Kemudian nanti kita komunikasikan kalau bagaimana ini, apakah misalnya dia ada problem dengan orang tua dan sebagainya. Kemudian kita bisa menjadi suatu jembatan di situ untuk konseling dengan orang tuanya. Kemudian misalnya dia sehingga orang tuanya juga mengetahui problem anaknya sehingga bisa lebih aware dan sebagainya. Seperti itu Mas. Iya, memang stigma ini perlu di. Jadi saya tambahkan yang dijelaskan Dr. Budi. Jadi sebetulnya kelompok besar di dalam problem mental health itu ada yang disebut dengan orang dengan gangguan jiwa. Itu adalah gangguan jiwa berat ya Dr. Budi ya. Justru kemudian yang terbesar itu adalah ODMK, orang dengan masalah kesehatan jiwa. Kita menyebutnya gangguan jiwa ringan. Kasus terbanyak itu adalah psikoneurosis ya Dr. Budi ya. Tadi termasuk Dr. Budi sudah menjelaskan cemas. Begitu cemas terus kok ulu hati saya nggak enak ya, asam lambung saya naik terus. Periksa ke penyakit dalam nggak ketemu kelainan organiknya. Karena datanya dari cemas. Ternyata dia itu dari cemas. Misalnya target prestasi dari orang tua, dari lingkungan, tekanan-tekanan segala macam. Yang Dr. Budi gambarkan tadi itu yang kemudian pada generasi Z. Itu memang mulai berani. Sehingga sebetulnya tanggung jawab kita kembali kepada bagaimana cara kita menyajikan bahwa rumah sakit jiwa itu tidak saja menyelesaikan yang di ODGJ, gangguan jiwa berat. Tapi juga ODMK ini juga terselesaikan di rumah sakit jiwa. Makanya kenapa di rumah sakit jiwa, khususnya Gracia itu psikiaternya kita sekarang 10, psikolognya udah 6 ya Dok ya. 6, jadi kolaborasi antara psikolog dan psikiater. Itu yang kemudian pendampingan orang tua tentunya dalam penyembuhan masalah kesehatan jiwa itu juga kemudian peran orang terdekat. Iya, penting sekali. Tidak harus orang tua ya Dr. Budi ya. Support dari teman. Support dari teman. Yang penting orang terdekat. Orang terdekat dulu ya. Nanti biasanya akan melebar ke orang tua. Ya kalau remaja itu bahkan kemudian bapak ibunya itu justru enggak ya. Enggak dekat sekarang ini. Itu Dok. Sama sahabatnya, soulmate-nya itu justru lebih dekat gitu. Lalu pelayanannya dalam hal ini untuk konsultasi dengan orang-orang
atau pasien yang datang itu kemasannya seperti apa dok dalam mengemas agar mereka itu nyaman, mereka datang juga tidak semacam di jas langsung takut. Itu gimana? Kalau saya minta ke para pemberi profesi asuhan ini, profesi pemberi asuhan ini meminta bahwa jadikanlah klien kita itu, bukan kita nggak bilang pasien, klien kita itu sahabat kita gitu ya kan. Jadi kalau sudah seperti itu, warna menggurui, menjelaskan ini, ya itu nanti kita pelan-pelan. Nah, jadi kemudian klien kita itu akan nyaman berhadapan dengan kita. Ya tampang sih boleh sangar gitu ya, seperti rambut tetapi hatinya rintu. Gitu. Hello Kitty. Iya, Hello Kitty itu boleh gitu loh. Jangan lihat saya loh, kalau saya kan tampangnya sangar. Tapi hatinya lembut ya dok. Hatinya lembut gitu ya. Apalagi dokter Budi kan, yang sudah menangani anak dan remaja khususnya dokter Budi. Closing statement sekaligus silakan Dr. Ahmad. Jadi closing statement. Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta untuk kemudian jangan ragu memanfaatkan akses pelayanan kedokteran jiwa anak dan remaja di Rumah Sakit Jiwa Gracia, karena kami di samping melayani dengan senyum, kami adalah memberikan yang terbaik. Dan terus terang hasil terbaik juga akan kami berikan. Tentunya dengan tenaga-tenaga kami yang seperti Dokter Budi, smiling, ya handsome gitu ya. Saya kira itu. Dokter Budi, ada pesan khusus buat para remaja nih atau khusus orang tua yang sedang menyaksikan acara kita? Bahwa gangguan perkembangan dan gangguan mental emosional itu harus teridentifikasi dari awal. Kemudian siapa yang bisa men-screening? Yang bisa men-screening adalah orang tua dan juga para guru. Kemudian orang tua atau guru yang saling bisa berkomunikasi ini bisa membawa ke profesional, ya, bisa ke dokter atau psikolog. Kemudian nanti di sana akan dilakukan suatu anamnesis ataupun observasi sehingga bisa dilakukan penata laksanaan secara dini. Kemudian bisa juga nanti diketahui potensi dan bakat dari klien tersebut, dan yang paling penting adalah bisa ditingkatkan kualitas hidupnya dari klien tersebut lebih bagus. Terima kasih Dr. Budi, Dr. Ahmad, sukses selalu buat Terima kasih kembali. Baik, demikian saudara untuk obrolan pagi kita di edisi kali ini membahas seputar masalah kesehatan jiwa anak remaja bersama dengan Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta. Bersama dengan Dr. Ahmad Ahadi MPH selaku Direktur RSJH RSJ Gracia, dan juga ada Dr. Budi Kristianto MSc SPKJK selaku psikiater anak dan juga remaja. Saya Novik Putra Duri, terima kasih untuk kebersamanya. Sampai jumpa. Tegas tapi keras, bener ya.